Ya, bagaimana caranya membuat burung yang terbang dari kiri ke kanan tadi ya. Caranya seperti ini teman-teman ya. Kita akan membuat burung terlebih dahulu. Ya. Kalau Anda sulit membuat menggunakan apa itu namanya brush tool, ya pakai saja line tool seperti ini ya. Kalau ingin lebih keren lagi, ini opsinya bisa diubah kayak gini, terus ini jadi kayak gini. Nah, jadi kayak burung beneran gitu ya. Nah, kemudian ini saya convert menjadi fields, convert lines to fields. Apa itu sudah saya jelaskan di YouTube-nya belum saya upload ya karena masih nggak enak dari kemarin, jadi nggak bagus apa, masih kurang enak untuk di badan saya, jadi belum sempat upload ya. Oke, sudah jadi, coba saya kecilkan ya, terlalu kecil, terlalu tipis. Kalau untuk menggabungkan tipis itu bisa di sini shape, terus kemudian expand fill ya. Nah, ini bisa digedein bisa. Ya, meskipun 4 terlalu gede, jadi kita expand fill-nya misalkan 2 saja. Ya, ini jelek banget, saya hapus saja, saya ulur aja deh. Ya, oke. Anggap aja burungnya seperti ini ya. Saya convert lines to fill. Nah, kemudian ini Anda perhatikan kecil ukurannya dibandingkan layar, ukurannya segitu. Ini saya jadikan movie clip terlebih dahulu. Convert to symbol, saya jadikan movie clip. Saya kasih nama burung. Nah, sekarang Anda kan di satu posisinya seperti ini. Di frame insert keyframe. Salah semua. Saya ulang dari awal ya, tadi menjelaskannya. Saya ulang awal, mohon maaf saya menjelaskannya keliru. Tidak perlu dikonvert jadi fill ya, biar mudah untuk dikontrol. Nah, ini adalah gambar garis saja. Jadi tipenya garis saya set pakai yang seperti ini. Saya convert menjadi simbol. Saya kasih saya double klik. Nah, di frame 1, ingat saya double klik movie clip burung, ya nggak apa-apa. Tadi burungnya kan sudah dipakai, jadi kita pakai nama burung. Di frame 5, saya tambahkan insert keyframe. Dia akan saya ke atas. Jadi kayak gini. Ya. Terus kemudian di frame ke-9, ini kira-kira saja insert keyframe kayak gini. Di frame berikutnya terus turun. Dan di frame berikutnya saya tambahkan insert keyframe. Kalau angkanya saya hanya kira-kira saja ya. Saya insert keyframe. Nah, saya turunkan seperti ini. Nah, kalau dijalankan dia mengepak seperti ini ya. Saya tambahkan insert keyframe, kemudian posisi balik. Saya tambah insert frame. Yang terakhir insert frame durasi seperti ini. Sekarang kalau saya kembali ke sini dan ini saya jalankan, maka dia bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ini disebut sebagai animasi frame by frame. Jadi di dalam movie clip itu terdapat animasi frame by frame. Nah, meskipun kalau dari teori animasi ini posisinya salah. Apanya yang salah?
dia itu harus ada gerakan ke atas dan ke bawah. Ya, seperti orang yang berjalan, animasi orang berjalan itu ya. Ada posisi ketika titik itu orang tertinggi dan orang terdekat. Disebut sebagai curve kalau dalam prinsip animasi. Nah, kita akan tambahkan sedikit itu ketika ini bergerak, kemudian ini turun aja sedikit, 1, 2, saya turunkan pakai panah ya. Saya kan 2, 1, 2, 3, 4. Ini sudah mulai naik. Kemudian ini naik banget, 1, 2, 3, 4. Yang ini saya naikkan banget, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini naik 1, 2, 3, 4. Nah, dia ada gerakan. Tadi durasinya Anda bisa seperti ini, kemudian klik kanan remove frame, remove frames ya, atau shortcutnya Shift F5. Jadi di sini tekan Shift F5. Ini digunakan untuk mengurangi kecepatan. Kalau F5 itu atau insert frame itu untuk menambah kecepatan. Sudah seperti itu. Kalau kita jalankan itu ya, kalau kita enter jadinya seperti ini. Nah, sekarang ada efek naik turunnya. Kalau Pak sedikit nggak terasa sama sekali. Nah, kalau orang yang tidak peka dia tidak akan terasa dengan sedikit gerakan itu. Tapi orang yang peka dia akan merasakan bahwa gerakan sesedikit apapun yang sesuai dengan prinsip animasi itu menjadi logis ya. Oke, sekarang kita akan membuat animasi burung ini bergerombol ya. Bergerombol itu banyak burungnya, terus kemudian terbang dari kiri ke kanan. Jadi burungnya banyak dari kiri ke kanan. Jadi di sini saya duplicate, Ctrl D ya. Terus saya taruh di sini, atau Ctrl C, Ctrl V sama. Nah, terus kemudian mungkin ukurannya juga saya ubah, saya scaling sedikit jadi sekitar lebih gede, realistis ya. Untuk scaling kita bisa pakai Ctrl Alt S. Nah, setelah ada jadi seperti ini, kalau kita jalankan, nah dia geraknya seperti ini. Kayak apa ya istilahnya ya, kayak pasukan baris lah. Nah, sama seperti pertanyaannya Mas Aliudin tadi, kita harus punya variasi gerakan. Jadi jangan gimana? Ya salah satunya kita ganti. Misalkan ini masih movie clip ya, nanti ada teknik juga yang lain yang lebih mudah lagi. Salah satunya kita akan ganti durasinya. Misalkan yang ini, supaya yang lain tidak ikut ke edit, diduplikat dulu, duplikat simbol. Ini jadi burung 2. Cara ngeditnya bagaimana? Cukup seperti ini ya, double klik. Misalkan Anda keyframe ini, ya 2 keyframe awal ini ya, 1, 2 ini Anda drag ke belakang, kayak gini. Terus ini Anda kembalikan lagi ke depan. Nah, jadi cuma minda yang sisanya Anda buang ya, remove frames. Jadi dia cuma membalik urutannya saja, startnya beda. Coba lihat. Nah, burung yang pertama ini sudah berbeda dengan yang lain. Saya ulang. Saya kembali ke scene 1. Sekarang coba lihat burung yang ini. Kita akan edit ya. Saya klik kanan, duplicate simbol terlebih dahulu. Di sini saya kasih nama burung 3. Saya double klik. Coba perhatikan cara ngeditnya. Jangan sampai keliru ya. Frame 1 sampai frame 9, ya ada 3 keyframe, saya drag ke sana. Oke. Ini kan lagi saya seleksi semua, saya kembalikan lagi. Nah, sisanya yang nggak butuh dari sini ke sini saya remove frames. Kalau saya jalankan, dia berbeda juga gerakannya sama burung yang lain. Berarti praktis kita hanya punya sudah punya 3 gerakan burung yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita ubah satu lagi, sampel. Burung ini kita akan ubah gerakannya.
Saya seleksi, klik kanan, duplicate simbol, burung 4. Saya double klik, saya pilih 4 keyframe awal, 1, 2, 3, 4, saya geser ke sana. 4 ini saya kembalikan ke sana. Sisanya saya seleksi, saya hapus, remove frames. Sekarang saya punya gerakan burung yang berbeda-beda kelihatannya di layar, meskipun ada 3 gerakan burung yang sama, tapi setidaknya dia sudah lebih dinamis daripada kepakannya apa itu namanya sama. Sekarang karena burung yang baru saya seleksi, ya, menjadi simbol saja. Di sini saya tulis kawanan burung. Nah, barulah setelah satu simbol ini, barulah saya animasikan. Misalkan saya punya durasi 7 detik ya, saya insert keyframe, kemudian saya gerakkan ke atas. Saya gedein sedikit. Kemudian saya tambahkan classic twin. Ya, twinnya dia gerakannya cuma seperti ini, nggak ada yang bagus sama sekali. Ya, hanya dia hanya bergerak dari bawah saja. Tapi apabila di Ctrl Enter nanti jadinya seperti ini. Jadi dia membuat animasi itu gerak dari kiri ke kanan. Anda boleh manipulasi dengan cara yang berbeda, terserah gitu ya. Tapi yang jelas dengan membuat beberapa objek secara dinamis yang berbeda ukurannya, yang berbeda gerakannya, pun itu hanya dari satu sumber, maka dia akan menjadi sebuah produk yang jauh lebih baik daripada yang statis, diam saja tadi ya. Jangan asik sibuk sendiri ya. Jadi ketika belajar apapun itu, kepemrograman atau belajar grafis di kelas ataupun secara online, apabila mentor atau pemateri kan sesuatu, Anda break, pasti dikasih kesempatan untuk mencoba. Anda break, Anda lihat, kalau perlu dicatat. Ya, jangan dicoba langsung. Kalau dicoba langsung, Anda pasti akan akan ketinggalan. Nah, terus setelah itu, Anda kalau sudah selesai, sudah diberi waktunya, baru Anda praktikkan yang dicatat tadi. Nah, yang nggak bisa, baru ditanyakan. Itu tipsnya. Saya akan ulang yang mobil ini ya. Maaf, yang burung. Pertama, kita buat file baru. Seperti biasa, settingannya sama. Nah, terus kemudian untuk membuat seekor burung, kita bisa menggunakan line tool. Stroke size-nya Anda atur ukurannya bebas. Width-nya ada yang normal seperti ini atau ada yang nggak normal ya, kita pakai yang normal dulu. Jadi garisnya seperti ini menggunakan tool tekuk sama buat garis. Nah, ini adalah gambar burung yang sederhana tadi. Terus kemudian di sini Anda seleksi gambar burung ini. Kemudian Anda pilih width-nya ini, pilih yang sebagai Anda kecilkan pakai transform tool, shortcut-nya adalah key. Ya. Jadinya seperti itu. Anda kira-kira sama ukuran layarnya ya. Nah, hasilnya seperti itu. Kalau kurang gede sedikit. Nah, seperti itu ya, kira-kira ukuran layarnya seperti itu. Nah, burung ini kita convert menjadi movie clip. Seleksi, klik kanan, kemudian pilih convert to symbol. Titik pusat saya tengah, karena burung biasanya di tengah titik pusatnya. Saya kasih nama burung. Nah, apabila dijalankan burung ini, Ctrl Enter, tidak ada apa-apa. Nah, sekarang kita akan menganimasikan si burung ini ya. Kita double klik, klik. Berarti sekarang kita berada di mode edit simbol movie clip burung. Titik pusatnya saya taruh di sini, biar Anda bisa melihat pusatnya burungnya ada di kepalanya sini. Anda juga boleh menambahkan, misalkan Anda menambahkan bentuk seperti ini untuk burungnya juga boleh ya, biar kelihatan lebih bagus lagi juga boleh.
Kita akan menganimasikan burung. Pertama-tama kita pilih frame bebas ya. Ini sesuai kebutuhan, sesuai dengan naluri ya, kepekaan Anda terhadap waktu. Anda klik kanan, tambahkan insert keyframe. Ketika ditambahkan insert keyframe, ini bisa dinaikkan. Karena tadi line ya. Karena line, jadi dia naik ya. Nah, kalau dijalankan saat ini, bentuknya seperti itu. Kelap-kelip. Kita lanjutkan. Saya tambahkan insert keyframe lagi. Saya naikkan lagi. Nah, saya lakukan sedikit biar lebih keren. Saya tambahkan insert keyframe lagi. Saya naikkan lagi. Saya tambahkan insert keyframe lagi. Oke. Sekarang kalau dijalankan dia sudah mengepak ke atasnya sudah terlihat bagus. Mengepak ke bawahnya yang kurang bagus. Berarti sekarang kita tambahkan insert keyframe, kita turunkan ke bawah kepakannya. Kemudian insert keyframe. Nah, ini harus telaten ya. Sedikit demi sedikit, tapi lama-lama selesai. Nah, insert keyframe kemudian ya sampai nekuk lah, boleh lah. Insert keyframe kemudian dia bergerak naik lagi. Set, kita lihat ya, oke lah, sudah cukup lah ya. Insert frame. Nah, jadinya seperti ini. Kalau dijalankan, nah animasinya jadinya seperti itu. Nah, ini nggak realistis gitu ya, karena burung itu butuh bergerak naik turun biar apa itu namanya realistik ya. Jadi ketika sayapnya itu turun, burung akan bergerak naik karena tekanan udaranya naik ke atas. Nah, maka kita akan naik turunkan burung itu. Jadi ketika di sini, ini kan mau bergerak, sayapnya mau bergerak naik ya, berarti dia turun. Saya tekan panah ke bawah ini ya. Nah, ini saya tekan panah ke bawah. Jadi sambil dicek. Nah, nah Anda sambil cek ya. Nah, ini berarti kurang turun satu. Nah, seperti itu. Ini berarti kurang turun. Oke. Terus kemudian ini nah kurang turun sedikit. Ini kita turunkan sedikit. Ini naik. Terus kemudian ini naiknya 2 dan ini naik 1. Nah, setelah diedit seperti ini, semoga saja animasinya jadi bagus. Nah, ya anggap aja lebih bagus daripada yang tadi ya. Ya lumayan lah, dia mengepakkan sayapnya lebih halus dibandingkan yang tutorial sebelahnya tadi. Oke, setelah scene 1 jadi, saya akan memiliki burung yang jumlahnya banyak ya, ada bervariasi. Ctrl C, Ctrl V, jadi Anda memiliki banyak burung yang ikut terbang dengan Anda. Nah, seperti ini. Ya, 5 cukup, 6 lah ya, biar bagus. Nah, lalu biar ini tidak seragam, kalau ini kan kayak tentara baris nih ya, nah kayak gini. Biar bervariasi, kita ubah variasinya menggunakan free transform tool, kita ubah ukurannya ya. Nah, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang super gede, dan seterusnya. Yang penting ada variasi di sana. Nah, setelah variasi terbentuk, dijalankan, nah terbangnya masih sama kayak tentara baris lagi tadi ya. Sekarang kita akan ubah si timeline dari burung ini dengan cara duplikat simbol.
Jadi saya klik misalkan yang paling gede, saya klik kanan, saya pilih duplicate simbol ya. Saya kasih nama burung 2. Saya double klik. Kemudian ngeditnya, timelinenya ini digeser ya. Maksudnya gimana? Misalkan saya klik frame 1 sampai frame ketiga ini ya. 1 2 3 keyframe. Saya gelang. Nah, sehingga burung itu tadi gerakannya seperti ini. Tapi kan yang di depan kosong nih. Jadi ini saya geser. Saya seleksi, saya geser ke sana. Nah, sisanya sekarang ada sisa. Nah, sisanya ini saya hapus. Clear keyframe. Remove frames ya. Nah, jadinya dia sekarang gerakannya berbeda sendiri dari kawannya ya. Kawannya bergerak ke bawah, dia malah ke atas. Nah, dengan cara yang sama kita mengedit burung yang ketiga. Misalkan burung yang ketiga yang ini. Duplicate simbol, burung 3. Saya double klik. Nah, untuk mengeditnya, misalkan saya seleksi sampai frame 10 ini. Saya drag ke sana. Ya, yang awal saya kembalikan ke depan. Sisanya saya buang. Remove frames. Nah, sekarang burung yang di pojok juga berbeda gerakannya. Nah, sementara burung yang di bawah masih sama semua. Kita edit lagi. Misalkan ini disamakan dengan yang ini tadi. Coba Anda perhatikan, ini burung 3, ini masih burung biasa. Ini bisa kita klik kanan, kita swap simbol, dan kita pilih burung yang ketiga. Maka dia gerakannya sekarang mengekor burung yang ketiga. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini kita ekorkan juga. Klik kanan, swap simbol, kita pilih burung yang kedua. Nah, sudah kayak beda-beda tuh sudah ya. Nah, mungkin kita tinggal kasih satu saja, pamungkas ini ya. Kita edit ini. Saya klik kanan, saya duplicate simbol, saya pilih burung 4. Saya double klik untuk mengeditnya, dan ini saya geser. Seret ke sana. Remove frames. Nah, maka burung ini sudah memiliki gerakan yang seolah-olah berbeda semua. Nah, setelah itu Anda boleh menggerak tombol lagi, boleh per layer, boleh bukannya lebih dinamis per layer. Jadi misalkan kalau Anda pengen gerakannya super dinamis ya, caranya kayak gini. Kemudian ini Anda pilih distribute to layers, maka dia akan membentuk layer sendiri-sendiri di masing-masing objeknya. Nah, Anda lihat tuh layernya jadi banyak. Terus kemudian kita akan gerakkan bersama-sama. Misalkan 6 detik di frame 180, saya tambahkan insert keyframe, saya gerakkan ke sana. Nah, tapi biar dinamis, saya acak posisinya. Kemudian saya tambahkan classic twin. Nah, kalau saya jalankan, dinamis banget nih, tuh. Jadi sangat dinamis. Ini tinggal dikasih latar belakang, background, misalkan langit senja atau apa, sudah bisa menjadi salah satu elemen animasi Anda. Oke, apakah sudah bisa dipahami tekniknya? Recording stopped. Bagaimana Mbak? Apakah bisa dipahami atau masih kecepatan atau harus diulang? Paham? Kira-kira? Paham. Saya tanya Mbak Nariswari deh, Nariswari Hapsari. Apakah paham? Paham Mbak? Insya Allah paham Pak. Oke. Sudah saya catat. Ya. Di kemarin tuh saya membuat apa itu namanya, membimbing mahasiswa saya. Itu semester lalu juga ikut mahasiswa mata kuliah
multimedia. Tapi yang menarik adalah dia itu karyanya sangat bagus sekali. Saya ingin menunjukkan ke Anda nanti kalau sudah apa itu namanya, kalau Anda apa itu bisa ya sebentar ya, saya tunjukkan nanti karyanya ya. Oke, saya tunjukkan by email saja ya. Saya share screen pakai yang layar. Ya, bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Ya, oke, baik. Jadi mahasiswa saya namanya adalah Mbak Larasati. Ya, yang saya sampaikan tadi ya, multimedia interaktif itu sangat unik. Unik kenapa kok unik? Karena banyak mbak-mbak yang bingung atau nggak bisa. Tapi ada juga mbak-mbak yang karya akhirnya itu fenomenal, bagus-bagus. Nah, salah satunya adalah Mbak Larasati ini ya. Mbak Larasati ini membuat rancangan multimedianya, sketsanya seperti ini. Ya, sangat sederhana, apa itu coret-coret. Dan ini sampai sekarang jadi proyek studi ya, jadi apa itu namanya, jadi jadi sampai detik ini jadi karya yang akan diujikan. Kemarin mungkin lagi ini ya, lagi pameran ya di apa itu namanya, di apa sih kemarin tuh ya, pamerannya di Instagram ya. Apakah sudah mengirim ke saya? Saya lupa apakah sudah mengirim karyanya atau belum ya ke saya ya. Ya, saya coba cari di ini saja, cari di WhatsApp saya. Ya, saya coba cari Laras. Ya, terus kemudian ya ini hasilnya ya. Nah, ada yang menarik dari Mbak Laras ini ya. Jadi karyanya Anda boleh mengunduh, itu sudah ada karyanya, boleh diunduh. Nah, ini karyanya. Nah, ini Anda lihat karyanya ya. Biasanya yang kecil nggak bisa dilihat kalau besar. Nah, ini multimedia edukasi yang ini bisa di full screen ternyata. Nah, ya, judulnya adalah Lincah Matematika Mengenal Waktu. Ini sebenarnya adalah tugas mata kuliah di kelas. Tapi sama Mbak Laras diolah sedemikian rupa sampai dengan jadi proyek studi. Jadi dia sampai jadi proyek studi. Nah, ini menariknya, dia punya banyak sekali fitur, jadi punya materi dan sebagainya. Mbak Laras ini memahami benar gitu ya, apa itu movie clip. Jadi ketika apa itu namanya, ada kuisnya, ada progres macam-macamnya. Nah, ini bagaimana membuat background yang berputar, bergerak seperti ini semuanya menggunakan movie clip. Disuruh mencari tombol tersembunyi gitu ya, nanti bisa ditekan dan seterusnya. Nah, ini sangat unik sekali. Jadi ketika apa itu namanya dipakai sebagai media pembelajaran untuk anak tingkat dasar, itu sekali untuk memahaminya ya. Nah, itu ada jam digital dan seterusnya. Nah, nanti Anda boleh apa itu namanya melihat di Instagramnya ya, Instagramnya brum.rum, brum. Saya persilahkan sekali lagi kalau ada yang mau bertanya teknis dan sebagainya terkait dengan movie clip. Cintanya, Mbak. Ya, silakan. Kalau yang frame by frame gitu, tapi gambarnya dari luar gitu bisa nggak? Bisa. Kalau frame by frame gambarnya dari luar, mungkin Anda gambarnya itu urut ya, penamaannya. Jadi misalkan gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Nanti diimportnya itu cuma gambar 1 saja, nanti otomatis ada pesan apakah mau diimpor secara frame by frame. Kalau Anda jawab iya, dia otomatis akan terimpor secara frame by frame. Oke. Kita coba ya. Tapi sebenarnya saya
filenya nggak punya nih karena komputer saya hilang file ininya ya, karena komputer saya baru ganti harddisk. Jadi kita coba cari, saya share screen lagi sebentar. Saya coba cari di sini, saya cari flying frame by frame, frame by frame. Nah, misalkan ini ya, kita sudah ada burung yang secara frame by frame itu apa itu namanya ada di sini ya. Ada yang kakinya dipotong, apa sayapnya dipotong seperti ini, ada juga yang halus seperti ini ya. Ini gerakannya sudah bagus sekali. Ini biasanya standar untuk animasi pakainya yang file ini. Ini file standarnya animasi, dia juga aslinya ini juga ilegal ini ya kalau dijual lagi ya, karena ini sebenarnya dari buku ini, buku animasi. Oke, sebagai contoh kita ambil, ada banyak sekali, ini yang profesional. Kita ambil yang sederhana, yang ini. Saya copy image ya. Tapi sayangnya apa itu namanya? File ini belum terpotong-potong ya. Harusnya dipotong-potong dulu di apa itu namanya di Photoshop ya. Ya, tapi karena nanti waktunya terlalu lama, saya akan potong di sini saja dulu ya. Oke. Kita akan potong burung ini terlebih dahulu. Ya. Jadi burungnya sudah saya import seperti itu, Mas. Saya ekspor lagi ya. Jadi saya ekspornya milihnya ekspor gas. Saya taruh di bahan ajar. Saya taruh di multimedia. Saya kasih nama misalkan burung. Ini kalau di buku saya sudah lengkap sebenarnya. Tapi saya kalau apa itu namanya, kalau mau install lagi jadi repot. Sebentar, keliru. Pakainya PNG ya. Ekspor. Ya sama sajalah, JPEG juga nggak apa-apa lah, biar cepat. Burung 1, save. Kemudian di sini pilih hilang minimum image area. Kemudian saya klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di punya Anda akan punya gambar burung 1 ini ya. View last icon. Nah, itu ya. Dia sudah ada di situ, burung 1 tadi. Nah, sekarang tinggal burung-burung yang lain. Saya coba geser, saya cari burung yang kedua. Saya tadi pakai F, pakai pindah gradien pertemuan pertama. Di sini terus kemudian saya ekspor lagi. Daripada Photoshop terlalu lama ya bukanya. Nah, saya geser lagi burung yang ketiga. Oke, kemudian burung yang keempat. Nah, kalau kurang besar saya gedein dulu. Oke, saya ekspor burung 4 ya. Kemudian lagi ya, ini burung yang kelima. File export image. Ini contoh apabila Anda gambarnya sudah siap, penamaannya seperti ini ya. Ini saya hanya sampling saja supaya apa itu namanya si gambar burung ini tadi itu kesimpan jadi satu-satu. Kalau Anda pakai Photoshop juga bisa ya. Kalau pakai Photoshop juga sama saja. Ini hanya saja ini tadi saya menggunakan tekniknya pakai teknik bitmap fill. Jadi biar lebih cepat tanpa membuka Photoshop.
Ya, tinggal sedikit lagi. Ini sudah ketujuh. 8. Terus kemudian 9. Dan yang terakhir 10. Oke. Save as, kok save as, maaf. File, export, image legacy, burung 10. Oke. Anda perhatikan di sini, saya sudah memiliki 10 ekor burung ya. Dengan posisi sebenarnya posisinya ini harus diatur ulang ya. Tapi kalau saya yang di buku saya itu sudah teratur dengan sangat bagus, tinggal impor saja. Tapi khusus di file saya ini kita harus mengatur ulang nantinya. Nah, bagaimana cara mengimpor kalau gambar itu sudah jadi? Perhatikan caranya. Saya membuat sebuah movie clip baru. Caranya insert new symbol. Jadi nggak perlu membuat objek, tapi insert new symbol. Saya tulis namanya burung, ya. Insert new symbol, burung. Nah, saat ini saya berada di mode edit movie clip burung. Lihat titik pusatnya ada di sini dan kosong, belum ada apa-apa. Lalu saya import file, import to stage, import to stage. Apa yang saya import? Yang saya import adalah si burung tadi. Nah, ini ya. Yang ingat, yang diimpor cuma versi satu saja, yang lain nggak usah, nanti ikut sendiri. Nah, kemudian ada muncul sini, file ini terdiri dari beberapa gambar. Apakah mau diimpor semuanya? Anda jawab ya. Nah, maka dia akan membentuk sebuah animasi seperti ini. Nah, kembali ke scene, kemudian si apa itu namanya dari library ini, movie clip burung tadi di drag, ya, maka dia sudah membentuk animasi frame by frame. Meskipun kecepatannya perlu diatur ulang. Nah, sekarang kita atur ulang nih. Double klik. Pertama, kecepatan ya. Anda cukup menambah. Jadi tekan sini F5. F5. Jadi keyframe-nya diklik terus kemudian tekan F5 atau insert frame. Jadi ini klik kanan insert frame. Klik kanan insert frame. Tapi kalau terlalu lama klik kanan insert frame, pakai shortcut saja. 20. Nah, dia sudah mulai bagus frame-nya, frame rate-nya. Sekarang gerakannya. Nah, ini maju, berarti salah nih. Ya, badannya maju berarti salah. Harusnya dia tetap, kalau saya biasanya kalau misalkan pakai onion skin bisa. Jadi Anda bisa pakai onion skin kayak gini ya. Nah, ini di drag Anda bisa melihat file yang ada di belakangnya sebenarnya. Nah, ini berarti Anda bisa naruh di sini. Ini kalau transparan enak ya. Nah, ini kalau Anda membaca yang buku saya nggak perlu diginikan ya, langsung diimpor sudah apa itu namanya otomatis. Posisinya sudah otomatis tepat. Malah mundur nih ya. Mundurnya dari mana nih? Dari sini udah mundur. Munduran. Ini kemunduran. Terlalu mundur. Terlalu mundur. Terlalu mundur. Nah. Kita uji coba. Nah, ini sudah bagus nih. Ini teknik frame by frame animation. Kalau misalkan Anda mau burungnya terbang dari kiri ke kanan, ya tinggal ditambahkan saja.
insert keyframe, geser ke sana, tambahkan classic twin, jalankan. Seperti itu tekniknya. Misalkan di dalam movie clip itu tadi nanti ada mobil, misalkan di dalam mobil ada rodanya juga movie clip. Nanti roda ini bisa di custom, mau rodanya jadi besar, jadi kecil, jadi berputar, atau jadi macam-macam bisa. Misalkan Anda membuat multimedia pembelajaran interaktif terkait dengan jam, misalkan kayak tadi. Anda buat jamnya, di dalam jam itu kan ada jarum ya, ada jarum panjang dan jarum pendek. Nah, jarum panjang sama jarum pendek ini tentu saja adalah movie clip juga. Saya share screen lagi, biar paham. Jadi misalkan saya punya sebuah apa itu namanya jam apa itu namanya jam analog ya, bukan jam digital. Jadi saya membuat seperti ini ya, warnanya mungkin diubah biar lebih mudah untuk dilihat. Nah, bentuknya seperti itu. Terus kemudian ini saya convert menjadi simbol namanya jam. Lalu di dalam jam itu ada jarumnya, maka ini saya double klik. Kenapa? Karena jam itu elemen-elemen seperti jarum menit, jarum detik, dan jarum jam itu adalah elemen-elemen yang berada di dalam jam itu sendiri. Ya, sebagai contoh, saya klik frame di sini ya, 2 detik atau mungkin jangan 2 detik deh, kita kasih 10 detik. 10 detik cari di sini. Insert frame. Oke, saya lock karena ini base-nya. Sekarang saya membuat apa itu namanya jarum jamnya terlebih dahulu. Ya, jarum jamnya saya buat ya seperti ini. Kebetulan lainnya sudah bagus ya. Jadi dia sudah nggak perlu diutak-utak lagi. Saya convert menjadi simbol. Ingat, titik pusatnya jadi di pojok tengah bawah. Ini saya kasih nama jarum jam. Oke, ini jarum jamnya. Sekarang saya kasih juga, nah seperti itu. Di sini saya tulis convert to simbol jarum menit. Dan terakhir saya buat lagi, tapi yang ini kecil dan lurus. Warnanya mungkin merah biar lebih kelihatan. Ya, di sini jarum detik. Oke. Sekarang pusatnya jadi pusatnya pakai ini ya, si free transform tool. Pusatnya dipindah, digeser dulu. Nah, digeser ke tengah-tengah. Nah, kalau sudah digeser ke tengah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Masing-masing objek ini harus memiliki keyframe sendiri-sendiri. Jadi diklik kanan, distribute to layers. Nah, seperti itu. Sekarang yang detik dulu. Ya. Saya tambahkan insert keyframe, saya tambahkan create classic twin, saya putar CW. Nah, kayak gini. Tapi saya putar secara ekstrim. Berapa kali? 30 kali lah, gitu ya. Ekstrim. Ya, kalau dijalankan ya seperti itu. Mungkin kecepatan ya 30 kali. Kita ganti aja deh jadi 20 kali. Terus kemudian yang ini, yang si siapa jarum menit. Di sini saya insert keyframe, saya tambahkan classic twin juga, muter berapa kali? 1 kali saja. Ya, anggap aja dia itu jam apa itu namanya menitnya ya. Ya, seret gitu. Nah, yang jam startnya misalkan kita ubah startnya jangan jam 12, kita startnya jam sini. Maaf, keliru, di frame 1 dulu. Frame 1 ada di sini. Ya. Terus kemudian di frame terakhir
Itu ada di sini. Geser sedikit. Nah, rotasi juga create classic twin, tapi rotasinya auto. Ya. Kalau dijalankan, dia itu bentuknya seperti ini. Dan ini bebas, Anda mau animasikan apa lagi boleh di sini ya. Anda mau menambah animasi dia itu bonceng dari kiri ke kanan bebas saja. Misalkan dari sini Anda tambahkan ke sini, Anda tambahkan ke sini, Anda tambahkan ke sini. Nah, ini bebas-bebas saja. Nah, misalkan seperti itu ya. Saya tambahkan classic twin standar, jika dijalankan jadinya seperti ini. Jadi seolah-olah dia animasinya di dalam animasi. Jadi kalau ada misalkan di dalam film ya, misalkan Anda lihat Upin Ipinnya kok nonton film, filmnya digarap dulu tuh yang ada di TV-nya, dirender dulu, kemudian dijadikan material ya, dijadikan skin dari objek yang mau dilihat itu tadi. Nah, sama halnya, konsepnya sama, objeknya dianimasikan dulu yang bergerak, terus kemudian setelah dianimasikan baru aktor yang sudah jadi tadi yang di dalamnya ada animasinya baru dianimasikan lagi. Jadi animasi di dalam animasi. Itulah yang disebut sebagai movie clip. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Nah, kalau belum paham ya nggak apa-apa, ya belajar lagi ya di online ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti ada tugas tentu saja seperti biasa.